きる箇所はいくらでも。ここ。思いっきり。Oke, kita kali ini bakal nyeritain Bakidou part yang kedua guys. Bagi yang belum nonton part satunya, mending kalian nonton dulu biar kalian nangkep ceritanya di part yang kedua ini. Ceritanya dibuka pas Dr. Albert Payne lagi ngadain konferensi pers di Jepang gara-gara Pickle muncul lagi setelah sekian lama menghilang. Buat yang udah lupa, Dr. Albert Payne ini adalah ilmuwan jenius yang dulu bertanggung jawab nanganin Pickle sejak pertama kali dia ditemukan. Tapi setelah duel lawan Buggy, Pickle malah kabur entah kemana. Nah, para wartawan pun langsung nanyain kemana sebenarnya Pickle selama ini bersembunyi. Dr. Payne kemudian ngejelasin kalau Pickle ternyata hidup di saluran pembuangan bawah tanah. Menurutnya tempat itu jadi habitat yang paling cocok buat Pickle. Soalnya di sana selalu ada aliran air hangat dari limbah kota. Ditambah banyak reptil peliharaan yang udah berkembang biak. Jadi sumber makanannya enggak pernah habis. Karena sekarang Pickle dianggap sebagai aset yang sangat berharga buat umat manusia, Dr. Payne langsung nyaranin supaya dia segera ditangkap lagi. Pemerintah Jepang pun langsung bergerak cepat dengan mengerahkan pasukan khusus. Sesuai rencana Dr. Payne, mereka menuang sekitar 5 ton cairan kloroform ke 10 titik berbeda. Nantinya gas dari kloroform itu bakal bikin Pickle pingsan tanpa harus dilawan secara langsung. Dan bener aja, rencana itu pun berhasil guys. Pickle langsung tumbang terus dievakuasi ke dalam ambulans dengan pengawalan super ketat. Setelah itu dia dibawa ke laboratorium rahasia milik Tokugawa yang berada di bawah Sky Tower. Begitu sampai di sana, Musashi akhirnya bertemu dengan Pickle untuk pertama kalinya. Waktu Tokugawa lagi ngenalin Pickle yang masih enggak sadarkan diri, Musashi tiba-tiba ngasih tamparan keras ke wajahnya. Tapi anehnya, Pickle tetap enggak bangun. Sampai akhirnya Musashi memakai tebasan imajiner yang mengarah ke leher Pickle. Dan serangan itulah yang langsung bikin Pickle membuka matanya. Tapi begitu Pickle bangun, Musashi malah kelihatan kagum banget. Soalnya menurut dia, leher Pickle barusan berhasil nahan tebasan yang harusnya sanggup membelah tumpukan mayat sekaligus. Sampai akhirnya Musashi sadar kalau sekarang udah ada 2 orang yang gagal dia tebas. Yang pertama Yujiro dan yang kedua jelas si Pickle. Tapi pas Musashi lagi asyik muji kekuatan Pickle, Pickle malah refleks nyerang lebih dulu. Musashi pun langsung ngebales dengan satu tebasan super cepat. Nah, dari situ dia baru sadar kalau otot Pickle bener-bener di luar nurul. Padahal tebasannya udah serius banget, tapi hasilnya cuma ninggalin goresan tipis. Di sisi lain, Pickle juga langsung keinget sama salah satu predator paling berbahaya yang pernah dia lawan di zaman purba. Ukurannya memang enggak sebesar dinosaurus lain, tapi keganasannya bener-bener bikin ngeri. Apalagi cakar tajamnya yang bisa ngeburu mangsa yang ukurannya jauh lebih besar. Buat Pickle, sosok itu sangat mirip sama Musashi. Singkat cerita, mereka semua pindah ke ruang latihan super kuat yang dulu dipakai buat proyek cloning Musashi. Begitu tahu Musashi dan Pickle bakal diadu, Dr. Payne langsung protes keras. Menurutnya, Musashi hanyalah hasil rekayasa di era modern, sedangkan Pickle adalah keajaiban alam yang berhasil bertahan selama jutaan tahun. Makanya dia nggak rela kalau salah satu dari mereka harus mati, cuma gara-gara duel yang menurutnya enggak ada gunanya. Tapi Tokugawa punya pendapat yang berbeda. Buat dia, kesempatan langka kayak gini enggak mungkin dilewatin. Soalnya kapan lagi bisa ngelihat duel antara pendekar legendaris dari era Sengoku ngelawan manusia terkuat dari zaman prasejarah. Karena terus ngotot, Dr. Payne akhirnya nekat ngeluarin pistol. Dia yakin pertarungan ini cuma bakal berakhir dengan tragedi. Sayangnya sebelum sempat ngapa-ngapain, tangan Dr. Payne langsung ditebas pakai tebasan imajiner Musashi. Bahkan sesaat kemudian dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya ikut terbelah. Padahal itu cuma ilusi. Tapi sensasinya terasa begitu nyata sampai Dr. Payne langsung syok berat dan mentalnya benar-benar hancur.
Nah, setelah nggak ada lagi yang ganggu, Musashi dan Pickle akhirnya benar-benar siap buat duel. Bahkan sebelum mulai, Pickle udah bisa ngerasain kalau lawan di depannya ini benar-benar berbahaya. Di sisi lain, Musashi juga makin semangat karena ngelihat Pickle kayak harta karun yang langka banget buat ditaklukin. Tanpa banyak basa-basi, pertarungan pun langsung dimulai. すごい量だ。わかるぞピクル。 Musashi berkali-kali ngeluarin tebasan, tapi tubuh Pickle ternyata kerasnya bener-bener di luar nurul. Rasanya jauh beda dibanding semua lawan yang pernah dia hadapi sebelumnya. Saking kagumnya, Musashi sampai berkali-kali muji kekuatan Pickle. Pas Musashi mulai serius, dia malah dibuat kaget waktu lihat Pickle pasang kuda-kuda andalannya. Ya, Pickle mau ngeluarin serangan pamungkas yang dulu sempat bikin Retsu tumbang. Bahkan Triceratops raksasa aja pernah dikalahin pakai teknik itu. どっちが強え。構えた。思えばこんなにも掴まれたこと。そう。 Meski begitu, Musashi malah minta duel dihentikan dulu dan dilanjutkan lain waktu. Soalnya dia sadar tebasan pedang tak kasat matanya cuma bikin Pickle kayak digelitikin doang. Otot tulang sampai organ dalam Pickle bener-bener terlindungi dengan sempurna. Karena itulah Musashi pengen nyobain duel berikutnya pakai pedang asli. Begitu dengar permintaan itu, Tokugawa langsung ngebayangin kalau tadi Musashi bertarung pakai pedang sungguhan, kemungkinan besar Pickle udah bakal kena luka parah dan bisa kehilangan nyawa karena kehabisan darah. Dr. Pain yang dengar itu langsung ngamuk lagi dong. Tapi seperti sebelumnya, Musashi cuma ngeluarin tebasan imajiner yang bikin Dr. Pain langsung ambruk dan makin frustasi. バカを言うな。ピクルを何だと思う。 その温度差に反論見つけられず。 Nah, yang bikin suasana makin heboh, Musashi tiba-tiba nanyain ke Tokugawa apakah pedang buatan Kanishige masih ada di zaman sekarang. Soalnya dia pengen nunjukin ke semua orang seberapa mengerikannya ketajaman pedang itu kalau dipakai untuk bertarung sungguhan. Abis itu ceritanya pindah ke Baki sama Doppo yang lagi ngobrol nyantuy. Maklum, mereka lagi vakum dulu dari dunia pertarungan setelah sama-sama ngerasain ganasnya si Musashi. Jadi Doppo ngingetin Baki kalau buat Musashi setiap pertarungan itu sama aja kayak perang di medan tempur. Enggak ada istilah duel buat seru-seruan. Pilihannya cuma dua, ngebunuh atau dibunuh. Baki malah jadi heran, dia nggak habis pikir kenapa petarung modern kayak Retsu, Shibukawa, Doppo, dan yang lain justru semangat nerima tantangan maut dari Musashi. Apalagi Baki juga pernah denger dari Yujiro kalau Musashi bukan petarung yang benar-benar suci. Justru dia masih dipenuhi ambisi duniawi. Dia pengen dikenang, dipuji, dan mengejar kejayaan layaknya manusia biasa. Doppo sempat kaget dengar pendapat itu. Soalnya selama ini dia selalu nganggap Musashi sebagai samurai legendaris yang sempurna. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, dia malah sadar kalau justru disitulah letak kemurnian Musashi. Makanya menurut Doppo, duel Musashi melawan Pickle bakal jadi pertarungan yang luar biasa. Oke lanjut, habis itu ceritanya pindah pas Tokugawa lagi nyerahin pedang Kaneshige ke Musashi. Setelah itu Tokugawa langsung minta Musashi ngetes ketajaman pedangnya. Dia udah nyiapin 4 manekin dari tanah liat yang dipakaikan berbagai macam pakaian. Tanpa banyak omong, Musashi langsung ngebabat semua dalam sekejap. Saking cepatnya Tokugawa sampai sempat ngira dirinya juga ikut kena tebas juga. Untung saja itu cuma perasaannya. Di sisi lain, Motobe langsung nyamperin Tokugawa buat protes. Menurut dia, kalau Musashi bener-bener duel lawan Pickle pakai pedang asli, nasib Pickle bakal berakhir tragis. Tapi Tokugawa malah nyindir Motobe, seolah-olah dia cuma cari perhatian biar kelihatan hebat.
Dengar itu Motobe langsung bilang kalau dia sudah siap turun tangan sendiri buat ngadepin Musashi meski harus mempertaruhkan nyawanya. 私は逃げられない。 Enggak lama kemudian Musashi lagi jalan santai sambil cari angin. Tiba-tiba Gaia muncul dari belakang. Dengan penuh percaya diri, Gaia bilang kalau dia udah ngikutin Musashi hampir 1 jam tanpa ketahuan. Dia bahkan ngaku punya banyak kesempatan buat menghabisi Musashi. Tapi Musashi malah ketawa. Menurutnya aura Gaia udah kerasa jelas sejak awal. Jadi itu bukan nguntit, tapi cuma ngikutin secara terang-terangan. Musashi juga ngeledek semua senjata rahasia yang dibawa Gaia. Cuma kayak mainan anak kecil dong. 遅い。 ラッパ、見えたか。データ。な。 Akhirnya Gaia ngaku kalau level Musashi emang udah jauh di luar kemampuannya. Tapi sebelum pergi dia masih sempat nanya, apa bener duel lawan Pickle harus pakai pedang sungguhan? Musashi pun menjawab kalau pedang bukan sekedar senjata, melainkan bagian dari jalan hidup sekaligus cara seorang pendekar berkomunikasi dengan lawannya. Terus karena Pickle emang makhluk yang susah dijelasin pakai logika, Musashi ngerasa cuma ada satu cara buat bener-bener memahami dirinya, yaitu lewat tebasan pedang. Oke lanjut, ceritanya pindah ke Underground Arena. Di sana Tokugawa lagi cerita ke Baki kalau Pickle udah 4 hari mogok makan. Padahal biasanya begitu dikasih daging T-Rex lahapnya bukan main. Begitu dengar kabar itu, Baki langsung turun ke arena buat nemuin Pickle yang lagi murung. Setelah mereka keluar dari Tokyo Dome Arena, Baki bilang ke Tokugawa kalau sebenarnya Pickle lagi nyiapin diri buat menyantap mangsa yang jauh lebih besar, yaitu Musashi. Itu juga yang menjadi alasan kenapa dia nolak semua makanan. Buat Pickle, pertarungan lawan Musashi bakal jadi pesta makan terbesar yang pernah dia alami. Besoknya Tokugawa ngundang Doppo ke rumahnya buat ngobrol nyantuy. Dia kembali ngebahas pertanyaan Baki soal pedang Musashi dan taring T-Rex. Mendengar itu, Doppo langsung ngasih perumpamaan. Menurutnya, manusia biasa yang memegang senjata memang bisa disejajarkan dengan binatang buas. Tapi Musashi jelas bukan manusia biasa. Berhadapan sama beruang raksasa setinggi 3 meter pun dia yakin Musashi bisa menebasnya dengan mudah. Masalahnya, lawan yang dulu dihadapi Pickle bukan cuma bertarung, melainkan seekor T-Rex berbobot sekitar 6 ton. Enggak lama setelah ngobrol sama Doppo, Tokugawa ngajak Musashi makan nyantuy. Di situ Tokugawa ngasih tahu kalau sekarang Pickle nganggep Musashi sebagai mangsa utamanya. Bukannya takut, Musashi malah ketawa ngik-ngik. Dia bahkan penasaran apa benar tubuhnya bakal terasa seenak itu buat dimakan oleh Pickle. Sementara itu Pickle ternyata udah 6 hari penuh enggak makan. Artinya pas hari pertarungan nanti dia bakal datang dalam kondisi lapar maksimal dan jauh lebih buas dari biasanya. 選ばれし会員たちは信じている。 Singkat cerita tibalah hari yang ditunggu-tunggu. Tokugawa kelihatan antusias banget karena yakin pertarungan ini bakal jadi duel paling bersejarah. Gimana enggak, pendekar terkuat dari era Sengoku bakal berhadapan langsung sama manusia terkuat dari zaman prasejarah. Tapi begitu masuk ke arena, Tokugawa malah kaget. Penontonnya ternyata enggak seramai yang dia bayangin. Yang datang kebanyakan justru para petarung. Begitu Musashi melangkah ke arena, Pickle yang udah nahan lapar selama berhari-hari langsung menerkam tanpa basa-basi. Di saat yang sama, dada Pickle juga kena tebasan hingga darahnya langsung moncrot. Karena penasaran sama benda yang baru aja melukainya, Pickle langsung ngambil pedang Musashi yang terjatuh lalu menghantamkannya ke lantai. Pemandangan itu bikin Musashi ikut melongo. Soalnya biasanya baju zirah sekalipun bisa dia belah cuma dengan 1 tebasan. Setelah itu Pickle malah balik nyerang Musashi pakai pedangnya sendiri. Musashi langsung ngebabat tangan Pickle sampai pedangnya terlepas. Ngelihat ada celah, dia langsung nyusul dengan beberapa tebasan lagi yang bikin darah Pickle muncrat ke mana-mana.
Tapi anehnya, Musashi malah kelihatan makin takjub. Soalnya menurut perhitungannya, tebasan barusan harusnya udah cukup buat motong pundak, lutut, bahkan siku Pickle. Nyatanya tubuh Pickle cuma luka gores dan masih tetap berdiri. Dia pengen ngasih tebasan terakhir yang bener-bener sempurna dan bisa bikin dirinya puas. Sadar waktunya makin sempit, dia sengaja nantang Pickle dengan teriakan keras. Bener aja, Pickle langsung menerkam secepat kilat. Di saat yang sama, Musashi kembali ngeluarin tebasan yang bikin darah Pickle muncrat sekali lagi. Yang bikin semua orang shock, di detik itu juga Pickle berhasil menggigit bahu kiri Musashi sampai robek. Bukannya panik, Musashi malah sengaja nyodorin lengannya. Kocak, seolah-olah nantang Pickle buat makan lebih banyak lagi. Merasa benar-benar dipermainkan, Pickle langsung naik pitam alias ngamuk. Seketika itu juga dia berubah ke wujud terkuatnya, bentuk yang dulu pernah dia pakai saat mengalahkan Baki. Sekaligus wujud yang pernah bikin dia berhasil keluar hidup-hidup dari gigitan seekor T-Rex. Nah, gara-gara berubah ke wujud itu, otot-otot Pickle langsung mengembang dan otomatis nutup semua luka di tubuhnya. Alhasil darahnya pun langsung berhenti ngalir.おう。つい余計にきっちりは埋めてのける。薬最終形態間に合っ Habis itu Musashi tiba-tiba ngomong terus terang ke Pickle. Dia ngaku kalau Pickle adalah lawan paling luar biasa yang pernah dia hadapi. Soalnya setiap kali tubuh Pickle ditebas, otot-ototnya langsung nutup pembuluh darah. Jadi luka separah apapun nggak langsung bikin dia tumbang. Musashi juga ngaku kalau dia memang punya hasrat yang nggak bisa ditahan setiap kali mengayunkan pedang. Buat dia, sensasi menebas lawan itu benar-benar bikin ketagihan. Dulu dia sampai bosan karena semua musuhnya selalu tumbang cuma dalam satu tebasan. Di dalam hati Musashi sempat kepikiran apa ada lawan yang masih bisa berdiri setelah kena tebas berkali-kali. Dulu jawabannya jelas nggak ada, tapi sekarang dia justru bersyukur bisa hidup lagi di era modern karena akhirnya menemukan sosok seperti Pickle. Sementara itu Pickle juga mulai sadar kalau Musashi benar-benar berbeda dari semua dinosaurus raksasa yang pernah dia lawan. Rasa sakit akibat tebasan Musashi malah ngingetin dia sama kejadian waktu tanpa sengaja melawan seekor tawon. Pengalaman itu pernah bikin dia trauma banget. Makanya sekarang Pickle udah nggak ada niat lagi buat menjadikan Musashi sebagai makanan. Di matanya Musashi lebih mirip tawon raksasa yang berbahaya. Pickle。苔のものは切りたくないの。 Karena ngerasa ngeri, Pickle akhirnya milih kabur dari arena sambil berteriak histeris. Tapi pas sampai di lorong dia malah ketemu sama Motobe Izo. Melihat kondisi Pickle yang ketakutan, Motobe langsung nenangin dia sambil bilang kalau sekarang giliran dirinya yang bakal maju buat menghadapi Musashi. 見せろ元部。徳川気が利くの。お主どうも。